warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliani dengan NIM 122703200426. Saya dari kelas 4A akuntansi. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Baiklah, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada periode setelah terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang dilakukan tidak pada nilai tercatat dapat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill. Misalkan, diferensial dialokasikan terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis, maka perusahaan perlu memastikan apakah penyusutan yang dicatat telah sesuai atau membutuhkan tambahan atau pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasian. Bila diferensial kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai atau impairment setiap periode pelaporan. Sebagai ilustrasi, kita akan melanjutkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Pada tabel 4.8 ini menunjukkan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas atau entitas anaknya per 31 Desember 2021 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo pada tabel 4.8, PT Nusantara melaporkan laba neto sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba neto sebesar 250 juta dan membagikan dividen 100 juta. Selain itu, diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan uji penurunan nilai terhadap goodwill dan diperoleh hasil bahwa nilai goodwill harus diturunkan sebesar 25 juta. Atas informasi di atas, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas dengan jurnal. Kalau untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Di sini dikatakan dikali 100%. Kenapa dikali 100%? Karena tadi kita memperoleh informasi bahwasannya PT Nusantara ini mengakuisisi PT Andalas sebanyak 100% atau secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap informasi yang dilaporkan PT Andalas seperti laba neto dan dividen, maka untuk mengakui kepemilikan PT Nusantara kita perlu mengalihkan 100%. Tapi kalau kita mengakuisisinya nanti sebagian atau sebanyak berapa persen, maka kita mengalihkannya dengan berapa kepemilikan kita terhadap PT Andalas tersebut atau entitas anak yang kita akuisisi. Oleh karena itu, di sini 250 juta itu dikali dengan 100% karena PT Nusantara tadi mengakuisisi PT Andalas secara penuh atau sebanyak 100%. Adapun jurnal untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas yaitu kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. PT Nusantara juga mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill, yaitu dengan jurnal untuk mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan. Adapun jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas
pada bagian laba dari PT Andalas. Sedangkan jurnal untuk mencatat penurunan nilai goodwill yaitu bagian laba dari PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta. Tabel 4.9 menunjukkan perhitungan kepemilikan atas PT Andalas per 31 Desember 2021, di mana total investasi sama dengan saham biasa ditambah saldo laba. Saldo awal yang total investasinya 1.350 juta, di mana itu penambahan dari 800 juta ditambah 550 juta. Itu dapatnya dari tabel 4.8. Sedangkan untuk laba neto yang 250 juta itu didapat dari informasi atas yang di atas pojok kiri. Sedangkan dividen itu didapat dari tabel 4.8. Untuk saldo akhir itu adalah saldo akhir atau penjumlahan akhir dari total investasi, saham biasa dan saldo laba. Itu total saldo akhir dari total investasi yaitu 1.500 juta. Untuk saham biasa saldo akhirnya 800 juta dan untuk saldo laba saldo akhirnya 700 juta. Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk adalah yaitu di debit ada saham biasa 800 juta, saldo laba 550 juta, bagian laba atas PT Andalas 250 juta. Sedangkan di bagian kredit ada dividen diumumkan sebesar 100 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 1.500 juta. Adapun kenapa PT Nusantara perlu membuat jurnal eliminasi, yaitu untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Karena umumnya laporan keuangan konsolidasian itu adalah informasi yang menampilkan aktivitas-aktivitas pada pihak eksternal. Jadi untuk ekuitas entitas anak dan investasi PT Nusantara itu perlu dihapus agar tidak muncul pas kita membuat laporan keuangan konsolidasiannya. Di tahun 2021, amortisasi diferensial terkait dengan peralatan dan bangunan yaitu sebesar 5 juta. Serta kita perlu juga membuat jurnal eliminasi untuk mengakui penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta. Di bawah ini ada skedul perhitungan saldo diferensial selama 2021. Yang saldo awal ini didapat dari soal sebelumnya. Sedangkan tabel amortisasinya itu kalau amortisasi yang 20 juta itu didapat dari goodwill 25 juta dikurang akumulasi peralatan dan bangunan sebesar 5 juta. Jadi dapatlah amortisasinya 20 juta. Sedangkan yang kolom saldo akhir itu yang 235 juta itu didapat dari penjumlahan tanah sebesar 210 juta dikurang bangunan dan peralatan 60 juta ditambah akumulasi penyusutan 10 juta ditambah 70 goodwill 75 juta. Selanjutnya kita perlu membuat jurnal eliminasi yang angkanya tadi berasal dari tabel skedul perhitungan saldo diferensial selama 2021, yaitu untuk jurnal mengamortisasi diferensial yang mana akunnya di debit rugi penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta dan di kredit ada beban penyusutan sebesar 5 juta dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 20 juta. Sedangkan jurnal untuk mengalokasikan diferensial di sisi debit ada tanah sebesar 210 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 10 juta dan goodwill sebesar 75 juta. Sedangkan di sisi kredit ada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 235 juta.
Pada tabel 4.10 dapat terlihat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Materi selanjutnya yaitu akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Jika tadi mengakuisisi dengan kepemilikan penuh, maka sekarang kita masuk materi dengan akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Berikut ini adalah ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian, di mana PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.125 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali atuh 375 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta, yaitu pengurangan dari 1.400 juta dikurang dengan 1.200 juta yang dialokasikan pada goodwill-nya sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Nusantara mencatat pembelian saham PT Andalas dengan jurnal investasi pada PT Andalas di debit, sedangkan di kreditnya yaitu kas sebesar 1.125 juta. Di tabel 4.11 itu adalah perhitungan jurnal eliminasi, di mana di situ total PT Nusantara dan ditambah kepentingan non pengendaliannya itu kan 1.200 juta. Kenapa 1.200 juta? Sedangkan kan di jurnal 1 Januari kita nyatatnya 1.125 juta. Karena untuk mengeliminasi atau jurnal eliminasi itu kita pakai angka yang nilai bukunya yaitu 1.200 juta, yang terdiri dari saham biasanya 800 juta dan saldo laba 400 juta. Selanjutnya dari tabel 4.11 kita tinggal membuat jurnal eliminasinya untuk menghapus ekuitas dan investasi pada PT Andalas dengan jurnal di debit saham biasa yaitu 800 juta dan saldo laba 400 juta, sedangkan di kredit investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta dan kepentingan non pengendali sebesar 300 juta. Jurnal eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas ini agak sedikit berbeda dari jurnal di bagian sebelumnya yang ketika PT Andalas itu seluruhnya dimiliki oleh PT Nusantara. Karena pada kepemilikan sebagian ini, jurnal eliminasi memunculkan suatu akun baru yaitu kepentingan non pengendali yang mencerminkan hak pemegang saham non pengendali atas aset neto yang dimiliki entitas anak. Selanjutnya kita akan membuat jurnal pengalokasian diferensial. Di sini diinformasikan bahwa persediaan itu mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta, tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, dan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill sebesar 100 juta dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto PT Andalas. Di bawah ini adalah tabel alokasi diferensial pada saat akuisisi. Dari tabel tersebut kita akan membuat jurnal eliminasinya untuk mengalokasikan diferensial tadi,
yang sudah diinformasikan di atas, di mana di debit ada jurnal, ada akun persediaan sebesar 50 juta, tanah sebesar 210 juta, dan goodwill sebesar 100 juta. Sedangkan di sisi kredit ada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 225 juta, dan kepentingan non pengendali sebesar 75 juta. Berbeda dengan jurnal alokasi diferensial sebelumnya, pada kepemilikan sebagian pengalokasian diferensial tidak hanya mempengaruhi akun investasi pada entitas anak, tetapi juga kepentingan non pengendali. Selanjutnya di gambar 4.6 itu menunjukkan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak, tapi dengan kepemilikan sebagian. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, pada tabel 4.12 ini ia menyajikan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2020. Dengan informasi yang sama, kita ketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara itu mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaannya dengan jurnal kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 rupiah. Kenapa di sini 37.500.000 rupiah, sedangkan diinformasikan bahwa PT Andalas tadi kan mengumumkan dividennya atau mengumumkan dan membagikan dividennya sebesar 50 juta. Karena kepemilikan kita di PT Andalas ini bukan 100% tapi hanya 75%. Jadi yang 50 juta tadi tidak kita miliki seluruhnya, namun hanya sebesar 75%, dan sisanya itu milik kepentingan non pengendali. Dapat kita lihat di sini tabel 4.12 itu neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020. Selama tahun berjalan, PT Andalas juga melaporkan perolehan laba netonya sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Jurnal untuk mencatat pengakuan bagian laba dari PT Andalas, yaitu investasi pada PT Andalas di debit dan di kreditnya bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta yang didapat dari 200 juta dikali 75%. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara juga mencatat jurnal, yaitu untuk menyelesaikan diferensial terkait persediaan yang terjual. Adapun jurnalnya itu bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 rupiah, yaitu penjumlahan dari 50 juta dikali 75%. Sedangkan jurnal untuk menyelesaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, yaitu di debit ada investasi pada PT Andalas, sedangkan di kredit ada bagian laba atas PT Andalas sebesar 3.750.000 rupiah. Itu didapat dari penjumlahan 5 juta dikali 75%. Dari dua jurnal diferensial tadi, fungsi dari jurnal diferensial yang pertama yaitu untuk digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual, sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan
yang telah diterima dari PT Andalas. Sementara jurnal yang kedua yaitu untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasikan sebesar 5 juta. Di jurnal tadi kan yang ditulis sebesar 3.750 juta. Balik lagi ya tadi karena kepemilikan dari PT Nusantara hanya 75%. Oleh karena itu bukan yang 5 juta yang kita catat, melainkan 5 juta dikali 75%, hasilnya lah yang kita catat, yang kita jurnal untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Pada tabel 4.13 kita dapat melihat perhitungan jurnal eliminasi. Dari perhitungan tabel 4.13 kita akan membuat jurnal eliminasi untuk menghapus ekuitas dan investasi pada PT Andalas, di mana debitnya itu saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, bagian laba atas PT Andalas 150 juta, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 50 juta. Sedangkan di sisi kredit yaitu dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1.012.500.000 dan kepentingan non pengendali sebesar 337.500.000. Setelah kita membuat jurnal eliminasi ekuitas dan investasi, selanjutnya kita akan membuat jurnal eliminasi untuk saldo diferensial yang dapat sama-sama kita lihat, yaitu jurnalnya untuk mengamortisasi diferensial, yaitu di sisi debit ada beban pokok penjualan sebesar 50 juta, ada di sisi kredit beban penyusutan sebesar 5 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 33.750, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 11.250. Persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial positif telah terjual seluruhnya di tahun 2020, sehingga diferensial terkait persediaan sejumlah 50 juta harus diamortisasi seluruhnya agar dia tidak muncul ketika kita membuat laporan keuangan selanjutnya. Kemudian diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan harus diamortisasi sejumlah 5 juta. Dalam hal ini kepemilikan saham PT Andalas tidak seluruhnya oleh PT Nusantara. Oleh sebab itu, amortisasi diferensial tidak hanya berpengaruh pada bagian laba entitas induk, tetapi juga bagian laba untuk kepentingan non pengendali. Jurnal eliminasi berikutnya dibuat untuk mengalokasikan sisa diferensial ke akun tanah, bangunan dan peralatan, dan goodwill. Berbeda dengan jurnal alokasi diferensial sebelumnya yang hanya mempengaruhi akun investasi induk di PT Andalas, jurnal eliminasi ini akan memunculkan bagian kepentingan non pengendali. Berikut ini adalah jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan sisa diferensial, yaitu di sisi debit dapat sama-sama kita lihat, yaitu tanah sebesar 210 juta, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta, goodwill sebesar 100 juta. Sedangkan di sisi kredit ada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 191.250.000 dan kepentingan non pengendali 63.750. Nah, akun kepentingan non pengendali inilah yang membedakan akuisisi sebagian dan seluruhnya. Kalau di akuisisi seluruhnya tadi jurnalnya hanya yang atas ini saja, sedangkan kalau untuk yang kepemilikan sebagian itu kita harus memunculkan kepentingan non pengendali, karena tadi kepemilikan PT Nusantara tidak seluruhnya dimiliki kepemilikan PT Andalas itu tidak seluruhnya dimiliki oleh PT Nusantara. Pada tabel 4.14 kita dapat lihat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020.
Nah, kita tinggal masukin di sini neraca saldo yang sebelumnya telah kita buat. Lalu kita masukin di sini jurnal eliminasi yang sudah kita buat tadi. Nah, dapat kita lihat di sini bagian laba atas PT Andalas, bagian konsolidasiannya ini habiskan karena memang untuk konsolidasian bagian laba atas PT Andalas, dividen dan itu tuh memang harus dihapuskan apabila kita membuat laporan keuangan konsolidasian. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa laporan keuangan konsolidasian ini memang hanya diperuntukkan untuk melihat aktivitas-aktivitas dengan pihak eksternal, bukan dari pihak PT Nusantara dan entitas anaknya. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.14 dapat kita lihat bahwa laba neto konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah 775 juta, sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 adalah 1.916.250. Adapun perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan adalah sebagai berikut. Laba neto konsolidasian 2020 ini adalah laba neto gabungan antara PT Nusantara dan PT anak atau entitas anaknya yaitu PT Andalas. Dapat kita lihat di situ laba neto terpisah PT Nusantara sebesar 600 juta dan laba neto PT Andalas sebesar 200 juta dikurang amortisasi diferensial terkait persediaan terjual 50 juta, lalu ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta. Dapatlah laba neto konsolidasinya yaitu 755 juta. Sedangkan bagian induk atas laba neto 2020 ini adalah laba neto yang telah dikurangi dengan laba kepentingan non pengendali. Kalau yang tadi yang laba neto konsolidasian itu tuh digabung maksudnya itu seluruhnya yang 100%, belum dikurang kepunyaan bagian laba kepunyaan milik laba kepentingan non pengendalian tadi, yang kan tadi kita punya 75%, sisanya kan punya kepentingan non pengendali. Nah, jadi yang laba neto di atas tadi itu tuh masih belum dikurang. Nah, yang bagian induk atas laba neto 2020 inilah yang hasil setelah dikurang dari laba neto kepentingan non pengendali. Jadi bagian induk atas laba neto yang 716.250 itu adalah laba neto bersihnya, memang benar-benar kepunyaan dari PT Nusantara atas anak perusahaannya. Kalau yang di atas tadi masih gabungan antara laba PT Nusantara dengan yang kepentingan non pengendalinya. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020 adalah perhitungannya yaitu saldo laba PT Nusantara 1 Januari 2020 yaitu 1.500 juta ditambah bagian induk atas laba neto 2020 716.250 dikurang dividen diumumkan oleh PT Nusantara yaitu 300 juta. Dapatlah saldo laba konsolidasian 31 Desember 2020 nya yaitu 1.916.250.000. Dan gambar 4.7 adalah laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Untuk periode setelahnya, prosedur konsolidasi laporan keuangan yang perlu dilakukan adalah sama dengan penjelasan yang telah diberikan pada bagian sebelumnya pada bab ini.